pemirsa Bali TV, kembali saya Dewi Yuneri menjumpai Anda dalam Bisnis Bali News. Kali ini saya bersama dengan Pak Sidik Prastowo, Ketua Komunitas Tangan di Atas Bali yang juga sekaligus owner dari Haramain Bali Holiday Travel Domestik yang bergerak di Tirtayatra maupun Umroh. Mari kita sapa bagaimana komunitas TDA ini selama aktivitasnya selama pandemi COVID-19 dan juga bagaimana bisnis travelnya. Mari kita sapa Pak Sidik Prastowo. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat luar ya, biasa. Luar biasa. Sedang bisa bertemu Pak Sidik, bisa ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Iya, kita akan mengulik sedikit tentang aktivitas TDA Tangan di Atas selama pandemi COVID-19. Jadi bagaimana sih Pak aktivitasnya selama pandemi kurang lebih udah 1 tahun ya Pak? Ya, nggak terasa tahun. Ya. Baik, terima kasih pemirsa Bali TV. Perkenalkan saya Sidik Prastowo dari Komunitas Tangan di Atas, Ketua TDA 5.0. Dan komunitas TDA adalah komunitas wirausaha yang sudah 100 kota di Denpasar, 100 kota di Indonesia. Di Indonesia ya. Yang mana untuk aktivitas kita selama pandemi setahun ini memang luar biasa juga, beberapa program off, dan tapi kemudian kita ganti juga dengan program-program sosial. Di mana kita kemarin bekerja dengan beberapa komunitas ikut serta membagikan sembako dan banyak aktivitas sosial kita di selama pandemi ini, di samping juga tetap memberikan pendampingan kepada member-member kita untuk mereka bisa tetap survive lah di tengah pandemi ini, Mbak. Jadi Pak Sidik, jadi ada berapa sih Pak member yang tergabung di TDA Bali ini Pak? Member sekitar per hari ini tercatat 135 orang. Itu terbagi dari berbagai macam segmen usaha, dari UMKM, baik dari yang pemula bahkan yang sudah settle bisnisnya ada. Gitu. Artinya ada persyaratan tertentu nggak Pak untuk tergabung di TDA ini? Persyaratannya yang penting bisa mau tumbuh kembang bersama aja, sama-sama belajar ya. Karena ini adalah sebagai tempat pembelajaran juga bagi member-member juga untuk sama-sama berwirausaha untuk memulai berwirausaha itu ya Pak. Benar, dan juga sekali. Bagaimana mengembangkan, karena mungkin ketika ada di sebuah lingkungan yang berwirausaha akan lebih cepat ya Pak ya, berkembang gitu kan. Jadi auranya sama, frekuensinya frekuensi sama ya Pak, untuk mencapai tujuan yang sama benar-benar sekali. Kalau selama ini TDA ini sudah ada di Indonesia juga ya Pak ya, dan di Bali sendiri sudah sejak kapan Pak? Di Bali sudah 9 tahun kita ada di Bali. Jadi ini adalah tahun ke-9 TDA di Bali, yang mana untuk di Indonesia ada yang ke 100 kota kita. 100 kota ya. Luar biasa, dan ini di berbagai segmen dan bidang ya Pak ya, yang tergabung di TDA ini. Nah, salah satunya Pak Sidik ini adalah owner dari Haramain Bali Holiday. Ini travel ya Pak ya? Travel. Dan ini travelnya bergerak di apa Pak, bidang apa? Kita travel bergerak di domestik, pasar domestik, kemudian kita berapa ekspansi ke destinasi di luar Bali, misalnya seperti di Manado, Lombok, kemudian di Bangka Belitung, dan yang terakhir kemarin kita memang membuat sebuah divisi lagi, adalah divisi yang perjalanan wisata religi, yang itu merupakan menjadi core bisnis yang saling mendukung dengan yang domestiknya. Seperti itu. Jadi kita dalam perjalanan kita buat satu divisi lagi untuk perjalanan umrohnya. Jadi bisa umroh dan ke Turki. Perjalanan religi ya Pak ya. Benar. Kenapa sih Pak memilihnya perjalanan religi? Kenapa tidak wisata gitu kan? Mungkin ada unsur spiritualnya juga ya. Dan juga terlepas itu ada unsur bisnisnya juga. Memang wisata spiritual seperti ini, terutama untuk pasar umroh di Bali memang masih belum begitu banyak. Dan sedangkan marketnya banyak. Ya, itu mungkin yang mendasari kita juga mengambil pasar umroh, yang mana memang kita langsung berangkatkan dari Denpasar menuju ke Tanah Suci, kemudian di Dubai dan Turki. Yang terakhir kemarin kita mau ekspansi ke Mesir, tapi sudah keduluan pandemi. Selama pandemi masih beroperasional atau gimana Pak?
Kalau operasional mungkin udah 95% sudah tidak beroperasional karena memang mulai kita terakhir itu per bulan Februari untuk pasar domestik, kemudian untuk umroh itu per Februari, pasar domestik itu per Maret. Jadi alhamdulillah kemarin Desember ada 1-2 domestik. Kita kira memang sudah akan mulai pergerakan ya. Ternyata lagi dihantam. Ya. Sedih ya Pak ya dengan situasi pandemi ini. Pak, jadi bagaimana terkait SDM yang sebelumnya tergabung di travel ini? Mereka semua dirumahkan atau bagaimana? Untuk SDM memang akhirnya kita realistis dengan keadaan. Kita memang mungkin tidak dirumahkan 100% ya. Kita tetap kontak juga, dan kebetulan kita kemudian ada bidang usaha lain. Jadi di sana kita bawa sana ya. Jadi pivot juga. Jadi bagaimana Pak strategi untuk tetap bisa survive di tengah pandemi ini? Kan ada jalan lain gitu ya. Benar. Ketika travelnya tutup gitu, apa yang diambil Pak? Usaha apa yang diambil untuk tetap bisa survive? Memang luar biasa sekali, kita tidak menyangka ya memang kejadian ini kita tidak menyangka semua, dan kebetulan core bisnis saya itu dua-duanya dalam bidang perjalanan. Nah, yang satu perjalanan domestik, yang satu perjalanan ke luar negeri, internasional. Dan dua-duanya akhirnya harus off dulu sementara ini. Nah, selama setahun ini kita memang sempat juga mencoba beberapa usaha yang pasti saya dan teman-teman itu, saya tekankan kepada teman-teman bahwa jangan pernah kita itu berhenti untuk bergerak. Apapun kondisinya, ketika kita kemudian hanya berhenti kemudian mengeluh, nah itulah awal kanjuran kita sebenarnya. Makanya saya sama teman-teman, ayo tetap bergerak, dan salah satunya kemudian yang kita coba dan seriusi, yang di luar kemarin masih tetap ternyata di bidang perjalanan juga, teman. Perjalanannya ke logistik. Sejauh ini beralih ke logistik, pengiriman logistik itu bagaimana Pak responnya? Apa masih berjalan lancar atau ada beberapa kendala? Ya, alhamdulillah juga. Mungkin ini juga kita dipaksa untuk berpikir yang di luar kebiasaan gitu ya, dan inovatif, benar kali. Dan kami masuk ke bidang jasa pengiriman barang, kemudian logistik itu sekitar bulan Juli Agustus. Nah, ternyata kita tidak memperkirakan, ternyata kita ada peluang di sana. Dimana pada saat bulan Juli Agustus September itu akan banyak sekali kantor-kantor yang tutup, kemudian mungkin pegawai-pegawai yang harus pulang kampung. Nah, itu ternyata itu adalah menjadi pasar kami saat itu. Sehingga kita alhamdulillah bisa bergerak terus akhirnya gitu. Artinya masih ada spesial Pak untuk saat ini bisa bergerak di bidang logistik itu masih tetap jalan gitu. Masih bisa jalan. Rencana ada pengembangan lagi Pak untuk logistiknya atau sambil menunggu travel ini bisa? Kita akan sesuatu yang ini kita tidak pikirkan, akhirnya harus kita seriusi sekarang. Dan ini juga pandemi ini mengajarkan banyak hal juga. Betul, Pak. Karena selama ini kita di Bali memang terlalu mengandalkan pariwisata. Nah, ketika kemudian pariwisata kolaps, kita akhirnya kelimpungan. Nah, inilah mungkin salah satu caranya Tuhan memberikan petunjuknya itu adalah bahwa logistik atau jasa transportasi pindah, moving service ini bisa menjadi sesuatu yang kita seriusi kan ke depannya, bisa dikembangkan. Termasuk juga bidang usaha yang lain di luar pariwisata yang banyak terbuka sekarang gitu. Betul. Jadi memang pandemi ini banyak sekali mengajarkan kita ya Pak ya. Benar sekali. Hikmahnya sangat banyak ya. Kita ditutup terus bergerak dan inovatif Pak ya. Benar sekali.
Makanya kita, kalau saya dan dengan tim itu, kita tidak pernah memandang pandemi ini adalah suatu yang negatif atau buruk. Pasti akan ada hikmahnya positif yang mungkin yang kita akan jalan sekarang gitu. Yang penting bergerak terus, jalan terus ya Pak ya. Jalan terus. Pak Sidik, alasannya tidak berani membuka untuk travelnya ini apa Pak? Alasan yang sangat mendesak ya? Mungkin kita masih wait and see. Masih menunggu, karena beberapa klien kita juga atau rekanan kita di luar Bali sebenarnya mereka sudah siap dengan apa ya, dengan perjalanan, dengan konsumen-konsumen atau tamu-tamu, dan juga beberapa perusahaan-perusahaan rekanan kita di Jawa, di Sulawesi juga sebenarnya sudah siap untuk ke Bali gitu. Tinggal sekarang kita menunggu apa dari pemerintah seperti apa membuka dengan protokol segala macam. Saya optimis ini bisa kembali jalan segera. Dan tapi juga ternyata seperti tadi saya bilang, kita sudah tidak bisa lagi mengandalkan di pariwisata. Jadi makanya kita akan fokus lagi di bidang yang lain juga. Banyaknya himbauan Pak yang dikeluarkan oleh pemerintah ini yang menjadi sebuah pertimbangan ya oleh para pebisnis. Ada nggak sih Pak harapan kepada pemerintah saat ini? Yang pasti kita berharap adalah aturan yang apa ya, yang fix gitu, yang jelas gitu. Walaupun kita juga paham pemerintah pasti mempunyai pertimbangan juga mengeluarkan keputusan. Cuman kalau memang bisa kita diberikan kayak nanti ada rencana untuk buka 2 destinasi itu sangat berguna sekali bagi kami di pelaku usaha itu. Tetap mengikuti himbauan dari pemerintah dan pastinya. Juga kita sebagai masyarakat ya menginginkan yang terbaik gitu keputusan dan himbauan-himbauannya. Pak Sidik, di tengah situasi pandemi ini, keadaan ini memang sulit ya Pak ya. Banyak pembisnis di luaran yang mungkin down, tidak siap dengan adanya pandemi ini. Tapi Pak Sidik justru milih banyak jalan untuk tetap bisa survive. Apa sih Pak yang bisa disampaikan kepada rekan-rekan kita yang juga menjalani bisnis untuk tetap bisa optimis? Silahkan Pak. Baik, rekan semuanya, pandemi adalah bukan merupakan sebuah kiamat bagi kita. Jadi malah dengan kondisi seperti sekarang ini, kita dituntut untuk bisa survive dengan memaksa kekuatan kita yang mungkin selama ini tidak terlihat karena kita biasa dengan kondisi nyaman segala macam, tapi sekarang dipaksa untuk mengeluarkan ide-ide kita untuk kita bertahan. Dan akan banyak peluang ketika kemudian kita tidak terus-terusan mengeluh atau menyalahkan keadaan, tapi kemudian malah keadaan sekarang inilah yang kemudian kita menjadikan kita sebagai sebuah apa ya, penguat bahwa kita bisa mengambil atau menciptakan peluang-peluang yang baru, apapun peluang itu gitu. Yang pasti kita jangan sampai kemudian berhenti bergerak, jangan sampai kemudian kita pasrah dengan keadaan, karena itulah awal kemudian kita kehancuran kita demikian. Iya. Artinya terus bergerak ya Pak, terus berjalan, menggali potensi. Baik. Dan pastinya sering-seringlah berkumpul dengan rekan-rekan yang frekuensi. Sharing. Karena kita ITDA memang kemarin itu memang banyak sharingnya. Sehingga saling menguatkan ya Pak. Menguatkan dan ini ada peluang ini, peluang ini. Baru gitu, sehingga mendapatkan informasi dengan cepat gitu. Benar sekali. Baik Pak Sidik, kita sudah dari penghujung acara. Terima kasih informasinya. Sehat-sehat ya Pak. Semoga kita bisa melewati pandemi ini. Baik, terima kasih. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan Pak Sidik Prastowo, Ketua Komunitas TDA Tangan di Atas Bali dan juga owner Haramain Bali Holiday. Demikian bisnis Bali News kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Dewi Yuneri. Sampai jumpa. Om Santi. Terima kasih.